سجية واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العشية اللهم فصل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظيم على عقدة من لساني يفقه قولي عما بعد. Hadirin wal hadirat jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah dengan segala bentuk nikmat dan karunia-Nya. Pada pagi hari ini di waktu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersama-sama kembali mensyukuri atas segala bentuk nikmat karunia yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan untuk kita semua. Pada waktu subuh ini Allah Subhanahu wa taala telah melengkapi kita semua dengan baik berupa nikmat iman dan Islam, juga nikmat dalam keadaan sehat wal afiat, sehingga kita mampu kembali di dalam meningkatkan amal ibadah kita di Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan berkat waktu yang kita luangkan pada pagi hari ini dan kesempatan yang Allah berikan kepada kita semua, berkat karunia nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan untuk kita berharap hadirnya kita pada pagi hari ini mudah-mudahan menjadi satu keberkahan untuk kita semua. Mudah-mudahan Allah berkahi kembali daripada umurnya kita, Allah berkahi waktunya kita, Allah berkahi harta dan keluarga kita semua. Dan mudah-mudahan dengan hadirnya kita pada pagi hari ini menjadi satu sebab Allah kembali pandang kita semua dengan pandangan rahmat-Nya, sehingga dosa-dosa kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang kita hajatkan mudah-mudahan di pagi hari ini didengar oleh Allah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tanpa kita aturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, juga para pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tanpa terasa hari demi hari, waktu demi waktu, bulan demi bulan, dan tahun demi tahun, dengan berlalunya daripada waktu yang kita miliki serta karunia nikmat yang Allah Subhanahu wa taala selalu terlimpah untuk kita semua, maka tanpa terasa kita telah berada di akhir daripada bulan Sya'ban ini, dan sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih tersisa daripada 10 hari lagi. InsyaAllah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita semua untuk bisa kembali memasuki bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan umat Nabi Muhammad, bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan adanya perpindahan waktu yang kita miliki, tiap-tiap harinya kita, waktu yang kita miliki tidak lepas daripada karunia nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hari-harinya kita selalu dipenuhi dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita dianjurkan untuk selalu mensyukuri akan nikmat tersebut. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sering kita dengar daripada hadis berkaitan dengan Rasulullah memperbanyak amalan ibadah salatnya, sehingga Siti Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau ketika itu melihat kondisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memperbanyak amalan ibadahnya di malam harinya dan memperlama sujudnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dikatakan oleh Siti Aisyah, wahai Rasulullah, engkau memperbanyak amalan ibadahmu sedangkan engkau senantiasa telah mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang dijawab oleh Siti Aisyah, apa yang dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afala akuna abdan syakura, apakah aku ini tidak pantas menjadi hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan sampai ketika dibarengi dengan adanya ketakwaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala.
dan takwa tidak akan sempurna kecuali orang-orang yang senantiasa mereka banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Menandakan di antara daripada adanya kesempurnaan takwa kita di Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang senantiasa memperbanyak rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan rasa syukur tidak akan sempurna kecuali dengan adanya kita memperbanyak kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita memperbanyak amalan ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan ini salah satu sebab dan perantara kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bohong bagi orang yang mengatakan saya syukur atas nikmatnya Allah karuniakan kepada diriku, akan tapi orang tersebut jauh akan ibadahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak akan sempurna rasa syukur itu ataupun ucapan rasa syukur itu jikalau tidak dibarengi dengan adanya sebuah ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka aslafun saleh, para orang-orang tua kita terdahulu, para salaf-salaf kita terdahulu, mereka senantiasa ketika menyambut datangnya bulan Ramadan, mereka selalu memanjatkan doanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara persiapan mereka untuk bisa memasuki daripada bulan Ramadan. Yang sering kita dengar daripada hadis yang melalui riwayat Baihaqi dan melalui riwayat Imam Ahmad, sebagaimana yang kita ketahui 2 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan mereka sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Di dalam riwayat Imam Ahmad, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana fi Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, ya Allah berkahi kami di bulan Sya'ban, ya Allah sampaikan umur kami ke dalam bulan Ramadan. Nah, ini aslafun saleh, para orang-orang tua kita terdahulu, mereka sudah mempersiapkan baik melalui daripada adanya sebuah doa yang mereka panjatkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar bisa disampaikan ke dalam bulan Ramadan. Sehingga bulan Ramadan yang insyaallah sebentar lagi kita akan memasukinya, mudah-mudahan menjadi satu keberkahan untuk kita semua. Karena ini salah satu kesempatan. Kalau kita perhatikan Pak, kadang di mal-mal, ini saya bicara, kadang di mal-mal itu ada bulan-bulan yang mana di situ dibuka yang namanya promo besar-besaran. Kadang ada yang namanya diskon besar-besaran. Itu kadang ada bulan-bulan tertentu. Kadang mereka buka diskon besar-besaran sehingga banyak orang-orang yang datang belanja ketika itu. Karena apa? Karena ingin mengambil dengan harga yang murah untuk mendapatkan sesuatu yang mereka inginkan. Begitu juga Allah tidak kalah sebagaimana dilakukan oleh hambanya. Allah juga menaruh yang namanya bulan, di saat itu bulan tersebut penuh dengan adanya promo besar-besaran. Ada yang namanya diskon besar-besaran Pak. Kapan itu? Yaitu di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan segala bentuk amal ibadah dan aktivitas kita selama di bulan Ramadan, Allah jadikan semuanya berlipat-lipat ganda daripada pahala, dan Allah jadikan suatu perkara yang mubah dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi sebuah ibadah. Nah, ini tidak kita dapatkan di bulan-bulan yang lain kecuali di dalam bulan Ramadan. Maka telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW, yang mana ketika kita melakukan amal kebaikan yang wajib, Allah akan lipatkan menjadi 70 kebaikan untuk diri kita. Ketika kita melakukan perkara yang sunnah, Allah ganti pahalanya seperti orang melaksanakan ibadah yang wajib. Perkara yang mubah Allah berikan seperti status perkara ibadah. Nah, ini tidak kita dapatkan Pak kecuali di dalam bulan Ramadan. Maka bulan Ramadan ini kesempatan promo yang bisa kita dapatkan dan tidak bisa kita dapatkan di bulan-bulan yang lain. Dan kalau kita perhatikan di dalam bulan Ramadan itu sendiri, suasananya berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Coba kalau kita rasakan, kalau sudah memasuki bulan Ramadan,
suasana keadaan adanya bentuk ibadah yang kita rasakan itu berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Lebih banyak kita terfokus di dalam adanya berzikir, membaca Al-Quran, kemudian kita berpuasa di siang harinya, di malam harinya kita penuhi dengan melaksanakan ibadah salat tarawih. Dan ini suasana-suasana yang kita tidak dapatkan di bulan-bulan yang lain. Dan ini salah satu keberuntungan bagi orang-orang yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam bulan Ramadan. Kalau kita bisa berbicara kepada orang yang telah meninggal dunia, pasti mereka berharap untuk bisa kembali ke dalam kehidupan dunia, sehingga bisa mereka merasakan daripada bulan Ramadan sebagaimana kita yang sekarang ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk bisa memasuki daripada bulan Ramadan di tahun ini. Dan kita semua tidak mungkin mampu memprediksi apakah di tahunnya akan datang, Pak. Kita bisa kembali untuk bisa memasuki bulan Ramadan sebagaimana yang Allah berikan kesempatan kepada kita semua di tahun ini. Semua orang tidak akan mampu bisa memprediksinya. Maka kesempatan ini tidak akan datang dua kali. Jangan kita menganggap umur kita bakal panjang ribuan tahun ataupun ratusan tahun. Satu hari saja kita tidak akan bisa menjamin daripada umurnya kita, apalagi 1 tahun. Idza asbahta fala tantadiru masa'an wa idza amsayta fala tantadiru sabahan. Kalau engkau diberikan oleh Allah kesempatan hidup di pagi hari, jangan kalian mengira untuk bisa hidup di sore hari. Jikalau kalian diberikan oleh Allah kesempatan hidup di sore hari, jangan kalian mengira bisa hidup di pagi hari. Menandakan apa? Kita tidak bisa memprediksi hari-harinya kita. Kita tidak bisa memprediksi waktunya kita. Maka jangan sampai kita terlena dengan kesibukan kita. Kadang ada orang itu kalau sudah masuk bulan Ramadan yang terpikir di dalam otaknya bagaimana caranya mengumpulkan harta lebih banyak dibanding bulan-bulan yang sebelum-sebelumnya. Ini kesempatan bulan Ramadan, kesempatan berjualan, kesempatan untuk cari duit, kesempatan untuk memperkaya diri. Ini salah. Bulan Ramadan bukan tempatnya untuk kita memperkaya diri, tapi bulan Ramadan tempatnya kita memperkaya amal ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Boleh kita berjualan, boleh kita kerja, tapi jangan sampai melupakan daripada tujuan utama memperbanyak amal ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak di antara orang itu terlena, ini kesempatan bulan Ramadan, kita akan berjualan apa? Ngomong. Ini kesempatan bulan Ramadan, coba cari-cari usaha apa yang bisa kita jalankan selama di bulan Ramadan. Ini subhanallah. Orang-orang salafun saleh, para ulama terdahulu, mereka itu mempersiapkan bulan Ramadan itu 1 bulan penuh di dalam ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selama 1 tahun, 11 bulan itu mereka bekerja keras untuk mencari rezeki. Selama 1 tahun 12 bulan, 11 bulan itu mereka bekerja keras untuk mencari rezeki. Dan mereka sisihkan daripada rezeki tersebut untuk mereka gunakan di dalam bulan Ramadan. Mereka sisihkan daripada rezeki yang mereka dapatkan itu mereka kumpulkan. Di antaranya mereka gunakan nanti dalam bulan Ramadan, sehingga mereka nanti selama di bulan Ramadan tidak terlalu terfokus di dalam pekerjaannya, dan mereka lebih banyak melakukan amal ibadahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena mereka telah memiliki bekal yang mereka sisihkan selama 11 bulan. Nah, kita ini berbeda, Pak. Kita ini 11 bulan nyantai, 1 bulan Ramadan kita kejar untuk menutupi 11 bulan. Nah, ini terbalik namanya. Ketika di bulan Ramadan kita jor-joran kerja, cari rezeki, cari harta untuk menutupi 11 bulan. Tidak akan mampu. Yang ada apa? Yang ada nanti amalan ibadah kita terbengkalai selama di bulan Ramadan. Dan selama di bulan Ramadan akan sia-sia begitu saja daripada adanya kemuliaan bulan Ramadan tersebut. Apalagi kalau kita perhatikan, banyak di antara umat muslim sendiri
kalau sudah masuk bulan Ramadan seakan-akan dirinya ini terbebani. Yang biasanya makan, yang biasanya kerja, kalau sudah masuk bulan Ramadan terasa terbebani. Sehingga apa? Sehingga mereka itu menganggap bulan Ramadan sama sebagaimana bulan-bulan yang lain, tidak ada kemuliaan bulan tersebut, tidak ada perhatiannya dengan bulan Ramadan tersebut. Malah ada di antara saudara kita sesama muslim ketika masuk bulan Ramadan mereka kotori di dalam adanya maksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pada bulan Ramadan, bulan yang kita diperintahkan untuk memuliakannya, akan tapi banyak di antara orang mengotori bulan Ramadan tersebut dengan maksiatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak memuliakan saudara yang muslim yang dalam kondisi puasanya, ia makan seenaknya di hadapan saudara sama muslim, yang merokok seenaknya di hadapan saudara sama muslim di bulan Ramadan, di siang hari bulan Ramadan. Na'udzubillah min dzalik, Pak. Nah, ini kalau kita jadikan salah satu dasar orang-orang tua kita terdahulu, aslafuna saleh, mereka itu benar-benar memperhatikan adanya kedatangan bulan Ramadan. Maka persiapan ini yang harus kita perhatikan kembali. Jangan sampai kita terlena, jangan sampai kita berlalu bulan Ramadan tanpa mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita masuk bulan Ramadan, keluar bulan Ramadan tanpa ada yang namanya membawa suatu kebaikan untuk diri kita. Jangan sampai masuk bulan Ramadan, keluar bulan Ramadan tidak ada perubahan di dalam amal ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang harus kita perhatikan kembali. Karena umur kita, waktu kita akan terus berlalu dan tidak mungkin kita akan respect kembali. Tidak mungkin kita akan kembalikan daripada waktu yang sudah berlalu. Waktu akan terus berjalan, umur akan terus berjalan, Pak. Tidak mungkin kita akan kembalikan. Maka dikatakan kulud da'in dawa ilal gharam. Kulud da'in dawa ilal gharam. Setiap segala bentuk penyakit itu ada obatnya kecuali menua. Nah, kata Nabi Muhammad apa? Segala bentuk yang namanya penyakit itu sudah ada obatnya. Allah sudah menyediakan yang namanya obatnya. Kecuali apa? Gharam, kecuali menua. Orang tua itu tidak akan, yang namanya orang sudah tua tidak akan balik menjadi mudah kembali. Tidak mungkin akan menjadi mudah kembali, akan terus berlalu. Yang namanya tua juga termasuk penyakit, Pak. Mulai berkurang yang namanya tenaganya, mulai berkurang yang namanya ibadahnya, itu penyakit namanya. Sudah mulai berkurang daripada nikmatnya, itu juga termasuk daripada adanya sebuah penyakit. Maka kata Nabi Muhammad, kullu da'in dawa, setiap segala bentuk yang namanya penyakit ada obatnya, kecuali menua. Orang yang sudah tua tidak akan ada obatnya untuk menjadi mudah kembali. Maka kita perhatikan kembali waktunya kita, keberkahan nanti di bulan Ramadan. Dan ada di antara beberapa hal berkaitan dengan persiapan kita untuk menghadapi bulan Ramadan di tahun ini. Di antaranya apa? Kata para ulama kita yang harus kita persiapkan kembali, hendaknya kita memperhatikan daripada persiapan rohaniyah. Persiapan rohaniyah. Apa itu persiapan rohaniyah, Pak? Persiapan rohaniyah berkaitan dengan hatinya kita. Perhatikan kembali daripada tiap-tiap hatinya kita selama kita melakukan amal ibadah di dalam bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala tidak hanya menuntut kita untuk memperbanyak amal ibadah saja, akan tetapi Allah juga perintahkan kepada kita bagaimana kita menjadikan amal yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya berkaitan dengan amalan fisik saja, akan tapi Allah ingin bagaimana ketika kita beramal ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara daripada salah satu syarat kesempurnaan amal ibadah kita. Jadikan selama kita beramal, baik puasanya kita, baik salat tarawihnya kita, baik infaknya kita, baik sedekahnya kita, baik bacaan Quran kita, baik zikirnya kita, iktikafnya kita sama di bulan Ramadan, diusahakan kalau bisa semuanya
dalam keadaan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, barulah akan menjadi kebaikan untuk diri kita. Tapi kalau tidak ada ikhlas, walaupun sebanyak-banyaknya amal ibadah yang kita kerjakan, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita perhatikan kembali berkaitan dengan hatinya kita. Jauhkan daripada penyakit hati, Pak. Jauhkan penyakit hati berkaitan dengan sombong, riya di saat kita beramal. Maka dikatakan di salah satu firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, "Qad aflaha man zakkaha." Qad aflaha man zakkaha. Beruntunglah orang-orang yang senantiasa mensucikan daripada jiwanya, mensucikan daripada hatinya. Ini salah satu bentuk keberuntungan seseorang itu, bukan hanya berkaitan dengan banyaknya amal ibadah, akan tapi bagaimana dia memperhatikan daripada hatinya di saat beribadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita biasa yang namanya waktu beramal itu salah satu triknya syaitan. Pahami, Pak, salah satu triknya syaitan itu bukan hanya mengajak kita untuk maksiat, bukan hanya mengajak kita untuk melakukan suatu perbuatan dosa, akan tapi triknya syaitan untuk menghancurkan sebuah hamba Allah Subhanahu wa taala ketika dia tidak mampu membawa kita ke dalam sebuah maksiat, dia akan menghancurkan melalui daripada amal ibadah kita. Itu triknya syaitan. Jadi syaitan kalau sudah dia tidak mampu membawa hamba ini untuk maksiat, maka dia akan hancurkan melalui daripada amal ibadah kita. Akan dibisiki di dalam hati kita ketika kita beramal, kalau bisa kita riya, kalau kita bisa sombong. Kemudian kalau bisa ketika kita beramal dijauhkan daripada yang namanya ikhlas. Nah, itu triknya syaitan. Sehingga apa? Sehingga amal ibadah kita ini tidak akan sempurna di mata Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan menjadi kebaikan untuk diri kita. Maka ini yang harus kita perhatikan, jangan sampai kita terlena di dalam kita beramal. Karena di situ ada triknya syaitan akan menghancurkan daripada amal ibadah kita. Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan, "Man shama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Nabi Muhammad mengatakan, barang siapa yang puasa di bulan Ramadan, iman karena Allah, ikhlas karena Allah. Syaratnya dua, Pak. Apa? Iman karena Allah, ikhlas karena Allah. Jangan kita campur ketika kita beramal, kita melakukan perbuatan syirik. Kalau kita masih melakukan perbuatan syirik dibarengi dengan kita melakukan amal ibadah, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jauhi daripada perbuatan syirik. Apapun itu bentuknya perbuatan syirik, kita harus jauhi selama kita ingin beramal. Kalau kita melakukan suatu amal ibadat dan dibarengi dengan perbuatan syirik, maka Allah tidak akan terima. Yang kedua syaratnya apa? Ihtisaban, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada sifat riya, sombong di saat kita beramal, maka Allah tidak akan terima daripada amal ibadah kita. Itu syaratnya kalau kita ingin amal ibadah kita menjadi kebaikan untuk diri kita. Man shama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Baru amal ibadah ini akan menjadi kebaikan. Apa kebaikannya? Allah akan ampuni dosa-dosanya kita. Kalau kita sudah memenuhi dua syarat ini di saat kita beramal, maka Allah akan memberikan kebaikan untuk diri kita. Allah akan ampuni dosa-dosanya kita. Jauhi sifat syirik, jauhi daripada perkara berkaitan dengan penyakit hati selama kita melakukan amal ibadah di bulan Ramadan. Ini berkaitan dengan rohaniyah, berkaitan dengan persiapan rohaniyah. Disinilah yang harus kita perhatikan. Hati kita bersihkan dahulu sebelum kita memasuki daripada bulan Ramadan. Jauhkan daripada hal-hal yang berkaitan dengan penyakit hati. Hilangkan yang namanya hasud, hilangkan yang namanya riya, hilangkan yang namanya sombong. Maka disinilah ada beberapa cara yang diajarkan oleh para ulama kita
nanti selama di bulan Ramadan perbanyak membaca Al-Quran, Pak. Karena membaca Al-Quran itu bukan hanya salah satu bentuk amalan ibadah yang berkaitan dengan pahala saja, akan tapi bacaan Al-Quran kita yang kita baca ini juga akan mengkikis daripada penyakit-penyakit hati. Maka para ulama mengatakan hati kita ini bakal berkarat. Hati kita ini bakal berkarat. Karena setiap dosa yang kita lakukan akan menjadi titik hitam di dalam hati kita. Lama kelamaan dia akan berkarat. Kalau sudah berkarat, lama kelamaan hati ini akan mati. Maka kata Nabi Muhammad, beliau mengatakan bersihkan karat tersebut dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Apalagi di bulan Ramadan kita benar-benar dituntut untuk memperbanyak membaca Al-Quran, sehingga bacaan Al-Quran kita akan menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan bacaan Quran kita selama di bulan Ramadan akan mengkikis daripada penyakit-penyakit hati, sehingga menyempurnakan daripada amal ibadah kita yang lain di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang merupakan salah satu persiapan kita untuk menghadapi datangnya bulan Ramadan, bukan hanya berkaitan dengan kita memperhatikan yang namanya persiapan rohaniyah. Yang kedua, Pak, berkaitan dengan persiapan fikriyah. Apa itu persiapan fikriyah? Berkaitan dengan adanya dasar ilmu yang ada kaitannya dengan amalan ibadah amaliyah yang bakal kita kerjakan selama di dalam bulan Ramadan. Selama di bulan Ramadan kita tahu adanya bentuk kewajiban ibadah puasa. Selama di bulan Ramadan kita juga dituntut melakukan amalan-amalan ibadah sunnah. Maka tidak akan sempurna amal ibadah ini kecuali dengan adanya dasar ilmu. Maka nanti selama di bulan Ramadan, walaupun kita tahu banyak majlis-majlis yang tutup nanti di dalam bulan Ramadan, yang biasa ada hari-harinya kita di luar daripada bulan Ramadan, tapi masih ada yang namanya majlis-majlis tausiah sebelum kita tarawih, ada tausiah, maka dengarkan. Ada juga subuh nanti di bulan Ramadan, kita hadir. Jangan nanti masuk bulan Ramadan kita tinggalkan majlis yang biasa kita hadiri. Karena kenapa? Karena kita butuh selama di bulan Ramadan itu ada yang namanya persiapan ilmu berkaitan kesempurnaan amal ibadah kita. Kita harus mengetahui, Pak, selama kita beramal dalam bulan Ramadan berkaitan dengan syarat sahnya daripada ibadah puasa. Kita butuh mengetahui berkaitan dengan apa saja yang membatalkan daripada ibadah puasanya kita. Kita juga butuh mengetahui apa saja penyebab daripada gugurnya amal ibadah puasanya kita. Jangan sampai nanti selama kita beramal yang disifatkan oleh Nabi Muhammad, wa kam min sha'im laysa lahu haddu min siyamihi ila al-ju' wal 'atas, wa kam min ga'im laysa lahu haddu min qiyamihi illa ta'ab wan nasab. Jangan sampai kita masuk ke dalam suatu perkara yang disifatkan oleh Nabi Muhammad. Berapa banyak orang yang puasa, yang mana puasa tersebut tidak menjadi kebaikan untuk dirinya, akan tapi dia hanya mendapatkan rasa lapar dan rasa haus. Berapa banyak orang yang melakukan amal ibadah, yaitu ibadah salatnya, tapi dia tidak menambah kebaikan daripada amal ibadah salat tersebut, yang dia hanya dapatkan rasa bosan dan rasa jenuh. Kenapa? Karena hal tersebut tidak dibarengi dengan ilmunya. Kalau kita melakukan amal ibadah tidak didasari daripada ilmunya, maka takutnya amal ibadah kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Ruslan beliau mengatakan di dalam salah satu syair Zubat, wa kullu man bighairi ilmi ya'malun amaluhum mardudatun la tuqbalu. Setiap amal ibadah yang tidak didasari daripada ilmunya, maka amalan ibadah tersebut ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana kita bisa melakukan satu pekerjaan, Pak, kalau kita tidak bisa mengetahui daripada ilmunya? Contoh, kita diperintahkan oleh orang buat bangunan, tapi kita tidak tahu cara untuk buat bangunan tersebut. Nah, kira-kira bakal jadi atau tidak bangunan itu? Orang nyuruh kita misalnya mengobati seseorang, sedangkan kita tidak tahu berkaitan dengan ilmu medis.
Apakah orang itu bisa sembuh atau tidak? Tidak bakal sembuh. Kenapa? Karena tidak ada ilmu yang dia miliki. Segala apapun butuh yang namanya ilmu. Bukan hanya ibadah saja, urusan dunia saja butuh yang namanya ilmu. Dan ilmu yang dipelajari harus tepat dengan amaliannya. Tidak mungkin orang dia punya pemahaman ilmu berkaitan dengan bangunan tapi disuruh ngobatin orang sakit. Tidak tepat antara ilmu dengan amaliannya. Seorang dokter, dia memiliki ilmu medis dokter, tapi disuruh buat bangunan, kira-kira bisa atau tidak Pak? Tidak akan mungkin bisa. Kenapa? Tidak sesuai dengan amaliannya. Nah begitu juga kita di saat beramal, sekarang di dalam bulan Ramadan, kita dituntut, diwajibkan untuk melakukan amalan ibadah puasa. Maka pelajari berkaitan dengan adanya ilmu tentang teori di saat kita melaksanakan ibadah puasa. Pelajari apa saja yang membatalkannya, pelajari apa saja yang bisa menggugurkan pahalanya, pelajari kembali rukun-rukun di saat kita puasa, kemudian sunnah-sunnah di saat kita berpuasa. Ini yang harus kita pelajari. Begitu juga nanti berkaitan dengan zakat di saat kita melakukan amalan ibadah di bulan Ramadan. Zakat itu juga harus kita pelajari, baik berkaitan dengan zakat fitrah, baik berkaitan dengan zakat harta. Zakat harta itu banyak Pak, bukan hanya berkaitan dengan emas dan perak saja. Ada juga nanti berkaitan dengan zakat tijarah, di saat zakat mal itu zakat jual beli. Nah ini semua harus kita pelajari, setidaknya kita memahami sedikit daripada hal tersebut sehingga bisa menyempurnakan amal ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah ini penting yang namanya kita menghadirkan diri kita nanti di dalam bulan Ramadan. Maka selama di bulan Ramadan bukan hanya kaitan tentang adanya amalan ibadah puasa saja, akan tapi kita luangkan waktu kita dengarkan tausiah, hadir majelis ilmu, datangi para ustadz, datangi para guru-guru, tanyakan bagaimana berkaitan dengan kesempurnaan amal ibadah yang bakal kita kerjakan. Itu penting untuk kita meluangkan waktu kita di dalam bulan Ramadan, sehingga amalan ibadah kita menjadi amalan yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian yang ketiga yang harus kita perhatikan kembali berkaitan dengan persiapan kita, selain persiapan rohani yang kita miliki, jaga hatinya kita, jauhkan daripada perbuatan syirik. Kemudian yang kedua, persiapan daripada ilmu, hendaknya kita luangkan waktu kita untuk bisa berhadir kembali di majlis-majlis ilmu ataupun mendengarkan tausiah agama berkaitan dengan adanya kesempurnaan daripada ilmu, amal ibadah yang bakal kita kerjakan. Dan yang ketiga, persiapan berkaitan dengan adanya jasadiyah. Bapak-bapak semua hendaknya harus memahami keadaan bulan Ramadan itu berbeda dengan keadaan bulan-bulan yang sebelum-sebelumnya. Kita dituntut untuk melakukan banyaknya ibadah di bulan Ramadan, tapi kita juga tidak lepas dengan aktivitas kewajiban kita untuk mencari nafkah. Kalau bulan-bulan yang sebelumnya, selain daripada bulan Ramadan, di saat kita melakukan aktivitas pekerjaan, di saat itu kita tidak melakukan amalan ibadah puasa. Kita mungkin masih dalam kondisi kuat, tapi ketika di bulan Ramadan kita tetap yang namanya ada aktivitas pekerjaan hari-hari kita dan dibarengi dengan ibadah puasa. Maka di situ kita dibutuhkan untuk menjaga kesehatan kita. Dituntut untuk ekstra memiliki sebuah kekuatan selama nanti di bulan Ramadan. Maka kita jadilah sebagai mukmin yang kuat. InsyaAllah kalau kita menjadi mukmin yang kuat, walaupun kita bekerja keras, walaupun kita beraktivitas selama di bulan Ramadan untuk mencari nafkah hari-harinya kita dan dibarengi dengan amal ibadah puasa, tetaplah kita menjadi orang yang kuat. Kadang banyak Pak, maaf, saya sering dapatkan ada orang mengatakan, "Beb, saya tidak mampu puasa karena pekerjaan saya berat, Beb." Nah ini menjadi satu alasan, dan alasan ini tidak bisa diterima di dalam syariat. Alasan ini tidak bisa diterima dalam syariat. Allah hanya mewajibkan kita puasa di bulan Ramadan itu hanya 1 bulan. Kita cari nafkah 11 bulan Pak.
Kita cari nafkah, Allah telah memberikan nikmat kepada kita itu 11 bulan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah hanya minta kepada kita kewajiban puasa itu hanya 1 bulan, bukan setiap hari, bukan setiap bulan. 1 tahun itu hanya 1 bulan. Tapi banyak di antara saudara kita beralasan dengan sebuah pekerjaan. Kami ini tidak mampu puasa karena pekerjaan kami ini berat. Sehingga apa? Ketika masuk bulan Ramadan, dia tinggalkan ibadah puasanya, dia hanya mengerjakan daripada pekerjaan hari-harinya. Nah, ini adalah suatu hal yang salah. Memang kita di bulan Ramadan diuji oleh Allah, walaupun kita dalam keadaan kondisi beraktivitas hari-harinya kita mencari nafkah, kita juga diuji oleh Allah dengan adanya melaksanakan ibadah puasa. Tapi Nabi Muhammad mengajarkan untuk kita agar senantiasa menjaga daripada kondisi kita. Padahal sebenarnya mampu saja kita puasa, kadang kita saja memberatkan daripada amalan ibadah tersebut. Coba di bulan Ramadan, Pak, banyak di antara saudara kita kalau sudah malam di bulan Ramadan, mereka itu malas tidur, banyakan begadang. Enak kalau begadang di malam harinya dipenuhi dengan ibadah. Ini begadang malam hari bulan Ramadan hanya nongkrong, ngobrol-ngobrol saja, nanti sahur, habis sahur tidur. Dihabiskan waktunya kepada sesuatu yang tidak bermanfaat. Sehingga apa? Kondisinya lemah nanti. Ketika kondisinya lemah, dia untuk mencari nafkahnya juga tidak nafsu, apalagi untuk ibadahnya. Nah, kita harus perhatikan kembali hal-hal yang tidak bermanfaat itu hendaknya kita tinggalkan selama di bulan Ramadan. Al-mu'minul gawi ahabbu ilallahi min mu'minid dhaif. Mukmin yang kuat itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibanding daripada mukmin yang lemah. Jangan sampai kita menjadi seorang mukmin yang lemah. Jangan sampai karena sebab pekerjaan akhirnya kita meninggalkan kewajiban amalan ibadah puasa kita yang hanya diperintahkan oleh Allah 1 tahun sekali. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Sebaik-baiknya Islamnya seseorang itu, kapan kita bisa mengetahui orang itu memiliki keislaman yang baik? Dia bisa meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat pada dirinya. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Dia bisa meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat, itu adalah sebaik-baiknya Islamnya seseorang. Maka selama di bulan Ramadan itu kita membutuhkan yang namanya kekuatan fisik. Maka bapak-bapak jaga kesehatannya. Boleh nanti bapak-bapak konsumsi yang namanya vitamin selama nanti di bulan Ramadan. Perbanyak yang namanya konsumsi vitamin. Biar apa? Biar menompang yang namanya kekuatan tubuh. Tinggalkan suatu pekerjaan ataupun suatu hal-hal yang tidak bermanfaat. Malam hari kalau tidak ada tujuan untuk ibadah salat tahajud, lebih baik istirahat. Gunakan di malam hari untuk istirahat. Wa ja'alna lailal libasa wa ja'alna an-nahara ma'asya. Aku jadikan, kata Allah, di malam hari untuk kalian sebagai bentuk istirahat, dan aku jadikan di siang hari untuk kalian sebagai kalian mencari nafkah. Jangan kita balik keadaan kondisi tersebut, Pak. Malam hari kita gunakan untuk bergadang, kita habiskan waktu kita kepada hal yang sia-sia. Di siang harinya kita tinggalkan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita termasuk orang yang rugi. Kondisi tubuh kita akan melemah dan tidak akan mampu kita melakukan segala bentuk aktivitas, baik aktivitas dunia, begitu juga dengan aktivitas akhiratnya kita. Dan perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala selama di bulan Ramadan agar Allah berikan kesehatan kepada kita. Allahumma inna nas'alukal afiyah wa dawam afiyah wa tamam afiyah wa syukran 'alal afiyah. Ya Allah, berikan afiat kesehatan kepada kami. Ya Allah, berikan selalu kesehatan kepada kami. Ya Allah, sempurnakan kesehatan kepada kami. Ya Allah, kami bersyukur dengan kesehatan yang Engkau telah berikan kepada kami. Nah, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah selalu berikan kesehatan kepada kita, sehingga kita mampu menyempurnakan dari awal Ramadan nanti sampai akhir bulan Ramadan di dalam meningkatkan amal ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena nikmat yang paling banyak dilalaikan oleh manusia itu, Pak, yaitu nikmat sehat. Nikmatani maghbun 'anil nas. 2
dua kenikmatan yang banyak dilalaikan oleh manusia, kata Nabi Muhammad. Apa itu? Nikmat sehat wa nikmal fadha. Nikmat dalam kondisi sehatnya, yang kedua nikmat waktu senggangnya. Nah, dua kenikmatan ini banyak dilupakan, apalagi di bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu butuh yang namanya kita kesehatan untuk meningkatkan amal ibadah, dan alhamdulillah bulan Ramadan juga banyak waktu-waktu luang. Jangan kita habiskan begitu saja kepada sesuatu yang tidak bermanfaat. Gunakan waktu kita untuk lebih banyak meningkatkan amal ibadah kita di Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, sebagai salah satu bentuk persiapan kita untuk menyambut datangnya bulan Ramadan adalah persiapan maliyah. Ada yang namanya amal ibadah melalui harta, Pak. Jadi kita selama di bulan Ramadan bukan hanya dituntut melakukan amal ibadah melalui fisiknya kita ataupun jasmani kita saja, akan tapi harta yang kita miliki ini juga kesempatan kita untuk bisa beramal selama di bulan Ramadan. Amalan apapun yang kita lakukan di bulan Ramadan akan dilipat gandakan oleh Allah. Begitu juga dengan amalan ibadah melalui hartanya kita. Kita punya harta, di saat kita infakkan di dalam bulan Ramadan, itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ketika kita melakukan amal ibadah jasadiyah. Sebagaimana kita melakukan amalan ibadah fisik seperti puasa, seperti salat tarawih, Allah lipat gandakan pahalanya. Begitu juga dengan harta yang kita miliki. Kalau kita infakkan harta yang kita miliki dalam bulan Ramadan, itu berbeda dengan kita infak di luar daripada bulan Ramadan. Maka banyak orang itu berbondong-bondong ketika masuk bulan Ramadan, mereka menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya mereka berikan kepada orang yang dalam keadaan nanti berbuka puasa. Nah, kalau kita punya harta lebih, kan selama 1 tahun, subhanallah, harta yang kita kumpulkan selama 1 tahun itu, Pak, 1 bulan kita gunakan yang sudah kita sisihkan ini untuk kita beramal selama di bulan Ramadan. Nah, kita kadang mampu, maaf, kadang kita ini mampu, biasanya kalau kita sudah ada satu tujuan, ada keinginan, oh saya ingin beli motor, oh saya ingin beli mobil, kita mampu untuk menyisihkan daripada hasil usahanya kita sedikit sampai waktunya akhirnya kita bisa terbeli motor dan mobil. Masa kita tidak mampu untuk menyisihkan harta kita untuk mendapatkan sebuah kebaikan selama di bulan Ramadan? 11 bulan kalau kita dari awal sudah kita niatkan, sudah kita ada sebuah tujuan untuk beramal nanti dengan harta kita di bulan Ramadan, mestinya kita sudah sisihkan dari awal-awal tahunnya kita dengan harta yang kita miliki, sehingga nanti di bulan Ramadan kita lebih banyak beramal melalui daripada harta yang kita miliki. Nabi Muhammad disifatkan oleh malaikat Jibril alaihissalam. Nabi Muhammad itu, kata malaikat Jibril, termasuk daripada ajwadun nas, orang yang dermawan. Nabi Muhammad itu orang yang dermawan, Pak. Walaupun kalau kita baca sejarah kondisi keadaan Nabi Muhammad yang mungkin pas-pasan, masih besar daripada harta yang kita miliki dibanding daripada harta yang dimiliki oleh Rasulullah, tapi Nabi Muhammad itu orang yang paling dermawan. Ketika masuk bulan Ramadan, malaikat Jibril mensifatkan bagaimana kedermawanan Rasulullah SAW dengan apa? Karihul mursala, lebih cepat daripada hembusan angin. Dimisalkan lebih cepat daripada hembusan angin menandakan apa? Banyak harta yang dikeluarkan oleh Nabi Muhammad SAW selama di dalam bulan Ramadan. Memberikan orang-orang yang berbuka puasa, menyantuni fakir miskin selama di bulan Ramadan, berinfak, bersedekah, apalagi nanti di bulan Ramadan ada kewajiban untuk kita membayar zakat. Nah, ini semua berkaitan dengan harta. Ya, harta kita bisa menjadi salah satu potensi memasukkan diri kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi harta yang Allah berikan kepada kita merupakan karunia untuk menambah amal ibadah kita di Allah Subhanahu wa taala. Jadi harta itu bukan hanya suatu yang kita simpan saja, tapi harta itu yang menjadi satu kebaikan untuk diri kita ketika kita keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Al-mal wal banun zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihah khairu inda rabbika thawaba wa khairu amala.
Harta dan anak merupakan perhiasan dunia, tapi yang kekal di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang mana ketika itu kita beramal saleh melalui apa? Melalui harta yang kita miliki. Itu harta yang kekal, Pak. Kalau yang kita hanya simpan saja itu tidak akan kekal, hanya sebatas di dunia saja. Tapi harta yang kekal, ketika harta ini kita gunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala, itulah adalah hartanya kita yang kekal, yang akan membawa kita sampai ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu harta yang kekal. Maka oleh karena itu persiapan kita nanti menyambut datangnya bulan Ramadan ini bukan hanya berkaitan dengan doa yang Allah akan panjatkan sehingga sampai daripada umur kita ke dalam bulan Ramadan yang selalu kita baca setiap solatnya kita, tapi kita juga persiapkan kembali ketika datangnya bulan Ramadan ini dengan apa? Dengan persiapan menjaga hatinya kita, jadikan amal ibadah semua yang kita kerjakan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jaga kondisi tubuhnya kita, kemudian selalu luangkan waktu kita untuk belajar kembali berkaitan dengan amal ibadah amaliyah, dan sisihkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana salah satu sabda Nabi Muhammad SAW, man furiha biduhulir Ramadan haram jasaduhu 'alan niran. Orang yang gembira menyambut datangnya bulan Ramadan, orang yang mempersiapkan dirinya untuk datangnya bulan Ramadan, mudah-mudahan tubuhnya tidak akan tersentuh daripada api nerakanya Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi daripada umurnya kita, Allah berkahi waktunya kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sampaikan umur kita semua ke dalam bulan Ramadan di tahun ini. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan kepada kita semua agar kita mampu selalu meningkatkan amal ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan selama di bulan Ramadan Allah jaga kita dari segala bentuk bala, musibah dan juga penyakit, dan mudah-mudahan kita dijauhkan daripada apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa-apa yang bisa menyebabkan murkanya Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah jauhkan daripada diri kita. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa selalu limpahkan rahmat kepada kita semua. Yang sakit kita doakan mudah-mudahan Allah sembuhkan penyakitnya. Bagi yang terlibat hutang kita doakan mudah-mudahan hutangnya dilunasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi yang punya hajat kita doakan mudah-mudahan hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina maulana Muhammad. Allahumma jama'na hadha jam'a marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqa ma'suma wa la taj'al fina wa la minna ma'na shaqiyyin wa la mahruma. Allahumma bihaqqil Fatiha wa sirril Fatiha wa karamatil Fatiha افتح لنا باب الخير واجعلنا من أهل الخير يا موفق على الخير لخير عليه وفقنا لخير وإن عليه دوام فيها سبحانك اللهم وتحية فيها السلام وآخر الدعوان عن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم. الحمد لله. Ya, call dulu gitu ya.